ya sen lagi, di mana seorang peneliti asal Filipina, saya lupa namanya, itu mengatakan bahwa sidik jari manusia itu seluruh dunia, all of people itu berbeda. Di abad kontemporer itu mengatakan itu. Nah, ternyata Al-Quran 1400 tahun yang lalu yang belum terjamah sama sekali tentang ilmu pengetahuan itu sudah mengatakan hal yang demikian itu. Termasuk di dalam surat Al-Qiyamah ayat 3 dan 4. Bahwa fingerprint ini yang dimana kita kalau memegang sebuah handphone kita bisa klik, klik, klik. Itu tidak ada yang sama. Entah saya Bang Rudi, ini fingerprintnya pasti berbeda. Al-Quran mengatakan yang itu. Halo teman-teman, kembali dengan saya Botil. Sekarang kita membuktikan kebenaran pernyataan Saudara Goldian bahwa dalam Al-Quran sudah memprediksi tentang sidik jari. Mari kita tanyakan beberapa ahli tafsir untuk mengetahui apakah ayat itu berbicara tentang sidik jari atau bukan. Pertama-tama kita buka tafsir Ibnu Katsir. Firman Allah, apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Al-Qiyamah 3. Penjelasan ayat itu adalah, yaitu di hari kiamat nanti. Apakah dia mengira bahwa kami tidak mampu mengembalikan tulang belulangnya, lalu menghimpunkannya kembali dari tempat-tempatnya yang berserakan? Bukan demikian, sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Al-Qiyamah 4. Penjelasan ayat itu adalah, Said Ibnu Jubair dan Al-Aufi telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa makna yang dimaksud ialah kuku atau teracaknya. Hal yang sama telah dikatakan oleh Mujahid, Ikrimah, Al-Hasan, Qatadah, Ad-Dahak, dan Ibnu Jarir. Ibnu Jarir mengemukakan alasannya, bahwa sesungguhnya jika Allah menghendaki, bisa saja dia melakukan hal itu di dunia ini. Makna lahiriah ayat menunjukkan bahwa firman-Nya, kami kuasa, Al-Qiyamah 4 merupakan kata keterangan keadaan dari firman-Nya, Najmah. Makna yang dimaksud ialah apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya. Bukan demikian, sebenarnya kami akan mengumpulkannya kembali, dan kami mampu untuk menyusun kembali jari jemarinya. Yakni kekuasaan kami mampu untuk menghimpunkannya, dan seandainya kami kehendaki, niscaya kami membangkitkannya dengan lebih sempurna dari sebelumnya, maka kami menjadikan jari jemarinya dalam keadaan rata alias sama panjangnya. Demikianlah pengertian dari pendapat Ibnu Qutaibah dan Az-Sujai. Sekarang kita pindah ke tafsir Al-Jalalain. Ini adalah penjelasan dari surah 75 ayat 3, apakah manusia mengira, yakni, orang kafir, bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya untuk dibangkitkan menjadi hidup kembali. Kita pindah ke ayat 4. Bukan demikian, kami akan mengumpulkannya kembali, kami kuasa, di samping mengumpulkan kembali tulang-tulangnya itu, menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna, artinya, kami dapat mengembalikan tulang jari jemari itu sekalipun bentuknya kecil, maka terlebih lagi tulang-tulang lainnya yang lebih besar daripadanya. Sekarang kita pindah ke tafsir dari sepupunya Nabi Saudara Goldian, yaitu Ibnu Abbas. Penjelasan ayat 3 surah 75. Pikir manusia, apakah orang kafir, Adi ibn Rabi'ah, berpikir karena dia tidak percaya pada kebangkitan, bahwa kami tidak akan mengumpulkan tulang-tulangnya, bahwa kami tidak dapat mengumpulkan tulang-tulangnya setelah mereka berhamburan, berubah dan berputar menjadi debu. Kita pindah ke ayat 4 penjelasan Ibnu Abbas. Ya, sungguh saya mampu melakukannya. Ya, kami dapat memulihkan jari-jarinya. Kami dapat mengumpulkan jari-jarinya, sehingga telapak tangannya menjadi seperti kuku unta atau binatang buas. Dia berkata, kami dapat membuat tangannya seperti kuku unta, lalu bagaimana mungkin kami tidak dapat memulihkan tulang-tulangnya? Setelah kita membacakan penjelasan para ahli tafsir, kesimpulannya tidak satupun ahli tafsir ini berbicara tentang sidik jari. Yang ada hanyalah bagaimana Allah akan membangkitkan orang mati di hari kiamat nanti meskipun tulang-tulangnya sudah berserakan, bahkan meskipun tulang jari yang sangat kecil bisa dikumpulkan kembali. Dari sini kita melihat, terlihat saudara muslim memaksakan ayat tersebut supaya cocok dengan ilmu pengetahuan, padahal ayat tersebut tidak berbicara demikian. Ini namanya ilmu cocokmologi. Oke teman-teman, demikian pembuktian kita kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa tetap bawakan dalam doa teman-teman kita muslim, karena Tuhan kita mengasihi mereka sama seperti mengasihi kita.
Tuhan memberkati.